Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati, perwakilan kelompok 11. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Resonant Action and Plan Behavior. Apa itu Resonant Action and Plan Behavior Theory? Theory of Resonant Action dan Theory of Plan Behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Menurut Lee dan Kotler, Theory of Resonant Action yang dikembangkan oleh Aschen dan Fishbein menyatakan bahwa prediksi terbaik mengenai perilaku seseorang adalah berdasarkan minat orang tersebut. Minat perilaku didasari oleh dua faktor utama, yaitu kepercayaan individu atas hasil dari perilaku yang dilakukan dan persepsi individu atas pandangan orang-orang terdekat individu terhadap perilaku yang dilakukan. Sejarah Theory of Resonant Action dan Theory of Plan Behavior. Teori ini awalnya dinamai Theory of Resonant Action, dikembangkan tahun 1967. Selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Isaac Aschen dan Martin Fishbein. Mulai tahun 1980 teori tersebut digunakan untuk mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang lebih mengena. Pada tahun 1988, hal lain ditambahkan pada model Resonant Action yang sudah ada tersebut dan kemudian dinamai Theory of Plan Behavior untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan oleh Aschen dan Fishbein melalui penelitian-penelitian mereka dengan menggunakan Theory of Resonant Action. Pengembangan Theory of Resonant Action dan Theory of Plan Behavior. Ada tiga, yaitu pertama, satu teori tindakan beralasan atau Theory of Resonant Action. Teori tindakan beralasan dikembangkan untuk menguji hubungan antara sikap dan perilaku. Nah, kepercayaan tentang hasil perilaku evaluasi terhadap hasil. Contohnya, kepercayaan bahwa dengan ber-KB kesejahteraan keluarga terjamin. Percaya KB membuat gemuk dan KB tidak nyaman. Sikap, contohnya kesetujuan terhadap KB itu perlu. Norma penting, contohnya anggapan masyarakat bahwa keluarga kecil sama dengan modern. Dan kepercayaan tentang sikap dari orang yang dianggap penting, motivasi untuk mengikuti orang yang dianggap penting. Contohnya, kepercayaan bahwa suami bersikap KB adalah tanggung jawab perempuan. Terus ada norma subjektif, contohnya KB adalah tanggung jawab perempuan. Niatnya, niat ber-KB, saya akan ber-KB, perilaku ber-KB. 2. Teori perilaku direncanakan. Teori perilaku direncanakan ini menggunakan tiga konstruksi sebagai anteseden dari intensi, yaitu sikap kita terhadap perilaku tersebut, norma subjektif, dan perasaan kita mengenai kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi apabila hendak melakukan perilaku. 3. Teori perilaku direncanakan. Theory of Plan Behavior yang dikembangkan. Ada tiga, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Sikap, Aschen 2005 mengumumkan bahwa sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh kepercayaan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut juga behavioral belief. Norma subjektif. Norma subjektif adalah perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Karena perasaan ini sifatnya subjektif, maka dimensi ini disebut norma
subjektif. Persepsi kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Persepsi kontrol perilaku atau disebut juga dengan kontrol perilaku adalah perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Nah, contoh kasus theory of latent behavior. Behavioral beliefs artinya keyakinan perilaku. Contohnya keyakinan bahwa mencontek akan nilainya bagus, tidak ada hukuman kalau ketahuan. Terus ada normative beliefs yang artinya keyakinan normatif. Nah, contohnya menyontek itu bagian dari usaha atau ikhtiar. Terus ada control beliefs yang artinya mengontrol keyakinan. Contohnya keyakinan mampu mencontek dengan tekniknya sendiri. Attitude toward the behavior yang artinya sikap terhadap perilaku tersebut. Nah, contoh tersebut itu setuju dengan perilaku mencontek agar IPK tinggi. Terus ada subjektif normal. Itu contohnya teman terpintar juga mencontek. Dan perceived behavioral control yang artinya kontrol perilaku yang dirasakan. Nah, contohnya itu persepsi bahwa dirinya ahli dan cekatan dalam mencontek dan keyakinan bahwa pengawas sering mengantuk. Intention itu niat untuk mencontek dan behavior itu tingkah laku, yaitu perilakunya mencontek. Terus ada actual behavioral control yang artinya kontrol perilaku yang sebenarnya. Nah, itu contohnya dukungan dari teman sekelas dan adanya waktu dan kesempatan. Aplikasi teori of reason action, theory of planned behavior dalam penelitian. Berikut ini beberapa penelitian di bidang MSDM yang berkaitan dengan teori TRA dan TPB dalam hal perilaku. Berbagai pengetahuan. 1. Penelitian dilakukan Chiu et al. 2006. Penelitian yang dilakukan Lin pada 2007. Penelitian yang dilakukan Chatsoglow dan Praimaki 2009. Nah, kesimpulannya, teori ini dikembangkan tahun 1967. Selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Asian dan Martin Fishbein. Kajian tentang perilaku banyak menggunakan TRA dan TPB pada berbagai bidang ilmu antara lain MSDM dan marketing. Masalah tentang perilaku dikaitkan dengan TRA muncul jika teori tersebut diaplikasikan pada perilaku yang tidak sepenuhnya di bawah kendali seseorang individu. Sedangkan TPB memperhitungkan bahwa semua perilaku tidaklah di bawah kendali dan bahwa perilaku-perilaku tersebut berada pada suatu titik dalam suatu kontinum dari sepenuhnya di bawah kendali sampai selanjutnya di luar kendali. Memiliki kendali sepenuhnya ketika tidak terdapat hambatan apapun untuk menampilkan suatu perilaku. Dalam keadaan ekstrim yang sebaliknya, mungkin sama sekali tidak terdapat kemungkinan untuk mengendalikan suatu perilaku karena tidak adanya kesempatan, karena tidak adanya sumber daya atau keterampilan. Faktor-faktor pengendali tersebut terdiri atas faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal ada antara lain keterampilan, kemampuan, informasi, emosi, stres, dan lain-lain. Faktor-faktor eksternal meliputi situasi dan faktor-faktor lingkungan. Sekian, saya Sumiati dari perwakilan 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.